Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan sugeng sonten. Sedoyo. Ya. Kalau museum itu pakai salam sahabat museum, ya. Museum di hatiku, begitu. Ya. Saya akan langsung saja ya dengan paparan saya. Sebetulnya saya tadi ingin menunjukkan wayang secara langsung, cuman karena masih keterbatasan kamera yang masih kecil ini, ya, jadi tadi saya menunjukkan beberapa wayang tidak bisa kelihatan, ya, tetap tidak bisa kelihatan ini. Ya. Ini tadi saya matikan ininya juga tetap, malah mati ini. Saya matikan backgroundnya juga masih tetap belum terlalu kelihatan, ya. Ya mungkin yang kelihatan yang dua teman wayang saya yang di belakang saya ini, ya. Kalau yang dua ini kelihatan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, nanti saya akan jelaskan, ya. Baik, saya akan langsung saja dengan paparannya karena share screen-nya ini banyak, ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan Pak Namastra Probosuno, beliau ini sahabat saya yang beliau ini juga ahli wayang walaupun di perikanan pertanian, ya, UGM. Saya itu FEB UGM sama dulu S1-nya di geografi, ya. Moga-moga juga ada dosen geografi yang juga mirsani, ya, di sini. Saya akan langsung saja, ini PowerPoint saya share, ya. Sampun ketinggal Pak Namastra? Sampun, ya? Sudah ya, tidak. Oke. Saya akan langsung, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin mohon maaf kalau Bapak Ibu sekalian ini ada yang ahli wayang. Mungkin sebetulnya paparan saya ini kurang tepat untuk Bapak Ibu sekalian karena ini sebetulnya paparannya adalah lebih untuk mengenalkan wayang di Nusantara. Nah, banyak yang belum tahu bahwa wayang itu sebetulnya tidak hanya sekedar wayang kulit, ya, yang tadi saya pegang ini, ya, ini wayang kulit seperti ini atau nggak kelihatan, ya, saya masukin PowerPoint, ya. Baik, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor kita bahwa wayang itu tahun 2003 sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia, ya, namanya seperti ini, wayang as masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Artinya adalah wayang itu adalah sebagai karya besar umat manusia dalam pustaka lisan dan budaya tak benda. Jadi ini adalah sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia karena wayang itu sudah menjadi mendapatkan penghargaan UNESCO di samping sekitar 12 dari pusaka Indonesia lainnya. Nah, sebabnya apa tokoh wayang Indonesia sudah bisa ditetapkan menjadi warisan dunia, begitu ya? Karena punya kadar nilai warisan budaya tak benda yang luar biasa, ungkapan budaya yang bernilai tinggi dari sisi sejarah, sosiologi, antropologi, bahasa atau sastra, tadi juga sudah Pak Rektor tadi juga sudah menjelaskan, dan memenuhi 6 kriteria, yaitu sebagai punya nilai luar biasa sebagai karya agung ciptaan manusia, berakar dalam tradisi budaya, jadi berakar sekali kalau wayang kita itu, berperan sebagai sarana pernyataan jati diri bangsa atau suku yang bersangkutan, fungsinya sebagai sumber inspirasi pertukaran budaya, sarana membuat rakyat semakin dekat satu sama lain, serta peran sosialnya dalam masa kini dalam masyarakat yang bersangkutan. Kegunaan dalam penerapan keterampilan dan sifat teknik yang diperlihatkan, jadi wayang ini sampai sekarang masih berkembang luar biasa, kita lihat sabetan-sabetan dari dalang, permainan gamelannya juga yang keren banget gitu ya, peranannya sebagai tradisi budaya yang hidup dan resiko budaya yang bersangkutan jika bisa punah karena kekurangan sarana untuk melestarikan dan melindunginya. Jadi inilah sebetulnya yang membuat kenapa wayang ini kemudian menjadi masuk sebagai pusaka UNESCO begitu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan paparan saya. Kalau Kasanah Wayang Nusantara ini kita mengenal istilah wayang klasik. Wayang klasik itu adalah wayang yang sudah berada sejak dari dulu. Ya, wayang yang punya bentuk yang apa ya istilahnya lestari sepanjang masa, tradisinya terus sama terus ya. Kita lihat wayang kulit Purwa, Gagrak Jogja, Gagrak Surakarta, Gagrak lainnya. Kemudian ada wayang kulit Madya dan wayang kulit Gedhog. Ini adalah wayang klasik kita ya, yang formatnya adalah wayang kulit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian kalau mirsani wayang kulit itu ya seperti yang seperti ini. Ini wayang kulit dalam cerita Mahabharata. Ya, saya yakin semuanya pasti sudah mengenal gitu ya. Ada Kresna, ada Gatotkaca, ada Arjuna, ya, ada Puntadewa, ada Nakula Sadewa, ya, seperti itu yang kembar. Oke, ini cerita Mahabharata. Juga ada cerita Ramayana.
Ya, ini Raden Rama ya, itu ya, ada Nauman ya, dan itu di hadapan Anoman seperti itu. Nah, kemudian ini juga masih wayang kulit purwa, itu ada silsilah dinasti Barata. Jadi wayang itu sebagai karya agung itu punya silsilah mulai dari Sang Hyang Wenang sampai ke yang paling jadi keturunan-keturunannya ya, seperti itu ya. Jadi disampaikan ada silsilah dinasti Barata, kemudian juga yang bawah ini adalah Parepatan Agung para dewa. Jadi itu wayang kadewan atau wayang yang isinya dewa-dewa semua ya, seperti itu. Jadi cerita kita itu luar biasa sekali. Jadi mengajarkan ada dunia dewa-dewa, ada dunia manusia, dan unsurnya yang bisa dikenalkan di dalam wayang purwa klasik itu luar biasa. Nah, ini adegan pada saat Budala Nastina, ya. Prabu Baladewa itu naik gajah berangkatnya di peperangan Baratayuda, ya. Jadi ini kita Mahabharata atau yang ceritanya itu intinya adalah peperangan mahadahsyat Baratayuda. Nah, di dalam peperangan mahadahsyat itu juga ada adegan Karno Tanding, ya. Jadi ini sebetulnya adalah saudara, tetapi karena mereka berada di pihak berlawanan, akhirnya jadi berperang, gitu ya. Ini antara Kurawa dan Nastina. Ya. Nah, yang membuat dunia wayang kita itu hebat, wayang kulit kita itu hebat, karena ada the next generation. Jadi ada wayang madya. Wayang madya itu adalah wayang kulit setelah wayang purwa. The next generation ya. Jadi seperti itu. Generasi yang berikutnya. Jadi tidak hanya Star Trek yang next generation, wayang kulit purwa pun juga demikian ya. Saya juga penggemar Star Trek ya. Jadi saya juga tahu itunya, ceritanya. Mungkin karena Star Trek itu punya banyak kedekatan ya dengan dunia wayang. Jadi ceritanya itu luar biasa juga. Nah, ini kalau misalnya kita melihat sajian wayang madya, ini sebenarnya adalah asalnya itu adalah dari keturunan-keturunannya dari Mahabharata itu, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wayang gedok. Wayang gedok artinya sudah sampai batas sebagai batas pemisah dengan yang kemudian sebutannya setelah wayang gedok itu adalah kontemporer atau wayang generasi baru. Artinya ceritanya kalau wayang gedok ini banyak dikatakan sudah bercampur dengan cerita sejarah asli kerajaan-kerajaan di Jawa pada waktu itu. Kalau di wayang gedok ini biasanya juga sering dinamakan wayang panji, wayang gedok itu. Nah, aneka wayang kulit yang masuk genre klasik atau yang masih sepanjang masa itu masih banyak. Ada wayang panji, wayang krucil yang sekarang bisa disaksikan di keraton ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membuka keratonjogja.com, wayang krucil itu sudah bisa kelihatan di situ. Ada wayang dupara, ada wayang kitang kencana, wayang kaper, wayang kancil, wayang sadat, dan wayang kulit khas daerah. Jadi ceritanya wayang kulit purwa, tetapi ada khas daerah Banyumas, Tulungagung, Palembang, Banjar, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini contohnya wayang krucil ya tadi ya. Jadi ini masih masuk genre klasik ya. Kemudian ini wayang dupara ya, masih masuk genre klasik karena bentuknya juga masih klasik. Dan itulah yang membuat kenapa wayang ini mungkin beda dengan wayang yang seperti di belakang saya ini. Ya, kalau wayang di belakang saya ini itu genrenya sudah genre kontemporer karena menggambarkan cerita yang sekarang ini. Ini wayang kitang kencana. Wayang kitang kencana itu seperti wayang purwa tetapi bentuknya kecil ya, bentuknya formatnya kecil wayang-wayangnya. Nah, ini wayang kancil. Wayang kancil ini juga konon sudah ada sejak zaman dulu ya, jadi juga termasuk genre klasik. Ceritanya cerita tentang binatang. Nah, kemudian setelah itu wayang kulit di Indonesia atau di Nusantara kita ini juga ada wayang klasik berdasarkan bahan pembuatannya. Ya, jadi kalau misalnya kita saksikan sekarang ini wayangnya ada wayang bukan wayang beber ya, wayang beber ya, wayang beber. Ada museumnya juga di Jogja ini juga. Kemudian ada wayang klite. Wayang klite itu wayang dari kayu. Kemudian ada aneka macam wayang golek. Jadi wayang golek ini contohnya sebetulnya mirip seperti yang ada di belakang saya ini tadi ya. Tetapi kalau yang klasik itu ada wayang golek Tengul, ada wayang golek Sunda, wayang golek Cepak, Cirebon ya dari wayang golek Menak, wayang golek Wahyu, ada wayang Suket, dan ada wayang-wayangan yang terbuat dari ketela, wayang dari daun dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Ini wayang beber. Jadi konon ini adalah wayang yang tertua Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum adanya wayang itu satuan seperti sekarang ini, wayang beber ini konon adalah wayang tertua karena mungkin sudah sejak abad ke-7 atau mungkin bahkan lebih tua lagi, begitu. Nah, ini wayang kelite. Wayang kelite ini adalah wayang yang terbuat dari kayu, ya. Mungkin ada yang bahan tangannya itu dari kulit, tapi juga ada yang bahan tangannya itu dari
kayu juga ya. Ini wayang klitik seperti ini, terbuat dari kayu. Kemudian yang sekarang masih banyak dikenal itu adalah wayang golek Sunda yang gambar sebelah kiri, dan wayang golek Menak gaya Yogyakarta ya. Jadi kalau wayang golek Menak seperti kemarin juga ada flash mob-nya juga, beksannya, karena beksannya khas itu tangannya seperti itu ya, tangan seperti wayang golek seperti itu beksan golek klasik itu juga kelihatan seperti itu. Itu asalnya dari wayang golek Menak seperti yang sebelah kanan. Nah, ceritanya itu bukan cerita Mahabharata lagi, tetapi ceritanya adalah cerita Persia atau kalau sebutannya itu sebetulnya cerita Islam, karena itu menceritakan tentang Amir Ambiah ya dari negara pusar bumi ya, ada Patih Umarmoyo, Umar Madi seperti itu ya. Jadi ceritanya bukan Mahabharata lagi. Nah, yang sebelah kiri ini wayang golek Cepak dari Cirebon, dan yang sebelah kanan ini adalah wayang golek Rajek Besi atau wayang golek Tengul, itu dari kawasan Tuban, Jepara ke timur ya, itu ya dari daerah sana. Nah, ini adalah wayang-wayangan ya, mungkin kalau Bapak Ibu dulu yang masih kecil sering main itu bisa bikin dari rumput, itu ada wayang sodo, itu ada yang dari telo yang sebelah kiri bawah, ada juga yang karton atau kertas yang tebel itu yang atas itu seperti itu. Nah, sekarang saya akan sedikit nambahkan tentang wayang Nusantara. Jadi negara kita yang sangat kaya ini, wayang kita itu termasuk genre puppet theater atau teater boneka. Jadi nenek moyang kita di seluruh Indonesia sebetulnya telah mengenal kesenian wayang yang tersebar di seluruh negeri kita ini, dari Sumatera bahkan hingga mungkin Nusa Tenggara dan Papua. Setiap daerah memiliki kesenian yang punya kearifan inti. Maaf kalau saya mungkin pakai istilah kearifan inti ya, bukan kearifan lokal. Karena sebetulnya kearifan inti punya kekayaan yang lebih gitu ya, yang sungguh kaya akan nilai filosofis. Ceritanya yang dikembangkan juga berbeda. Ada yang masih serupa wayang kulit Jawa dengan Mahabharata Ramayananya, ada yang Panji, yang sebetulnya cerita Panji adalah cerita asli Nusantara ya, atau kekayaan cerita lokal yang sungguh indah didiskusikan apakah hal tersebut mitos atau malah justru beneran yang terjadi. Seperti halnya kisah wayang Purwa Nusantara kita itu, pertanyaannya apakah itu sebetulnya adalah merupakan kodek atau punya nilai rahasia dari sejarah masa lalu kita ya, seperti itu. Nah, dari ujung Sumatera kita tahu ada wayang Samosir, ada si gale-gale gitu ya, nanti ada gambarnya, ada wayang Palembang, wayang golek Sunda, wayang Cirebon, wayang Tuban, ada wayang Banjar, ada wayang Bali, ada wayang Lombok. Nah, ini luar biasa. Jadi Nusantara kita itu punya wayang, ya ini dari Sumatera Utara, ya ini dari Samosir, ya Pulau Samosir, Karnataka itu punya wayang yang seperti itu. Kalau kita sebut wayang ya tetap seperti wayang ya, karena tetap teater boneka genrenya. Sawah Lunto itu bahkan punya festival wayang, ya di daerah Padang di Sumatera Barat sana, ya. Banyak juga dari orang Jawa yang tinggal di Sumatera itu yang masih tetap membawa kebudayaan wayang. Puja Kesuma ya sebutannya ya, putra Jawa kelahiran Sumatera, ya, luar biasa. Ini wayang Palembang ya. Kalau kita lihat ceritanya cerita Mahabharata, tetapi dimainkan masih tetap mungkin dengan sebagian besar bunyi musik-musik gamelan, tetapi pakaiannya sudah pakaian adat setempat. Sama seperti wayang Banjar. Kebetulan 2018 yang lalu saya punya kesempatan untuk bisa datang ke Banjarmasin, ke Banjarbaru. Waktu itu saya bisa sempat ada menyaksikan pertunjukan wayang Banjar. Yang sudah pernah nonton? Sedikit ya, Pak Namasra. 1 menit aja. Tugas membawa nikmat. Lalu menurut di dalam ceritanya Ikhil Tukang Dana. Sudah membawakan judul lalu untuk cerita sebuah negara atau sebuah benua. Campurannya bahasa Indonesia, bahasa Banjar, dan bahasa Jawa. Termasuk negara besar atau negara kaya di seluruh alam jagat perkhoyangan. Lihat apa itu nama negara, apa itu nama benua. Itu masa yang lain bersurat lebuhan besi.
itu tadi wayang Banjar, ya. Pada saat di sana itu terus terang saya sempat menitikkan air mata ya. Karena apa? Karena terus terang kalau melihat sejarahnya wayang Banjar itu dibawa dari nggak tahu apa dari Mataram atau dari Pajang pada saat untuk membantu kerajaan Banjar di sana untuk memenangkan perang, dan salah satunya adalah juga membawa kebudayaan Mataram ke sana ya, dan itu masih dilestarikan sampai sekarang. Bahkan wayang Banjar itu masih tetap memakai apa itu blencongnya itu ya. Jadi pada saat pagelaran wayang satu-satunya cahaya itu adalah dari lampu blencongnya itu. Itu luar biasa sekali menurut saya pagelarannya itu ya, seperti itu. Nah, kalau yang digambar kita ini yang kiri adalah wayang Bali, yang kanan itu adalah wayang Sasak. Wayang Sasak itu dari Lombok ya. Ceritanya ini kalau yang wayang Bali ini sudah cerita Bali ya. Dan kalau wayang Sasak ini mungkin kalau di kita itu wayang gedok ya. Jadi sudah cerita Panji yang ada di situ. Nah, keindahan timur sejak ribuan tahun Nusantara, kita tidak tahu apakah patung-patung ini dulu pernah dimainkan atau menjadi puppet theater atau tidak, tetapi kalau kita lihat yang sebelah kanan atas itu adalah patung-patung Asmat, itu menimbulkan luar biasa. Itu dipamerkannya di Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Yang di kiri ini patung di Palu, Sulawesi Tengah, dan yang di bawah ini adalah konon adalah patung tertua yang di Nusantara ini. Patung wanita penenun ini usianya juga ribuan tahun dan sampai sekarang ini masih di Australia. Ya, sayang ya nggak di Indonesia. Ya, ini pada salah satu patung tertua kita. Nah, genre wayang yang masih ini adalah wayang Nusantara, adalah wayang wong. Ini juga keistimewaan kita juga. Ya, yang atas itu kiri atas itu adalah wayang wong yang difoto oleh Kasian Cepas. Seperti kita tahu, Cepas itu adalah salah satu fotografer pertama di Nusantara, di Indonesia, yang tahun 1800-an. Ya. Nah, itu salah satu fotonya. Jadi dulu sudah ada pagelaran wayang wong gitu ya di keraton. Dan yang kalau di kiri bawah itu sekarang Ramayana Ballet yang sekarang, ya, yang itu foto salah satu foto terbaru itu. Ya. Nah, pelestariannya wayang wong juga sampai sekarang. Ya. Saya juga bersyukur generasi anak saya, yang itu anak saya yang paling kanan yang itu tetap bisa mau memainkan wayang wong sampai sekarang. Dan kalau yang di tengah itu putranya Mas Antip ya, yang sekarang juga ngehits ya jadi penari keraton gitu ya. Itu yang waktu pesan Kapi Wanoro itu yang tahun kemarin juga dimainkan di Nitilaku ya. Oke, kalau yang sudah sebagai penutup ini ya, saya juga akan, jadi yang sudah dimasukkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia itu ada lebih dari 60 jenis wayang. Ini sudah termasuk wayang yang genre baru. Wayang garing, wayang beber, wayang tengul, wayang wong Mataraman, wayang gung, wayang rai wong ya, almarhum Kintos ya, kemudian wayang timplong, wayang topeng Malang, wayang golek lebak dan lain-lain. Salah satu ahli wayang namanya JK itu mengatakan kalau sebetulnya di Indonesia lebih dari 100 ya, lebih dari 100 wayang gitu ya, seperti itu. Oke. Sudah jam 8 nih, saya sudah mengakhiri presentasi saya dan saya kembali sebentar. Ini saya stop share dulu. Ya. Setelah wayang klasik, kita juga mengenal sampai sekarang dinamika wayang ya, dinamika wayang itu masih luar biasa ya. Contohnya ya seperti ini di wayang golek yang salah satu yang jadi favorit di Museum Wayang Kekayon ya. Ini wayang golek presiden kita ini ya. Ini kelihatan ya Pak Namasra ya. Ya. Ini. Nah, kalau yang wayang golek ini yang nggak terlalu ngetop ya, ini ya. Kira-kira siapa ini Pak Namasra ini ya, wayang goleknya yang mirip enggak ya? Sebetulnya saya tadi ingin membuat presentasi saya ini pakai wayang-wayang beneran, tetapi ternyata kalau pakai kamera webcam ini ternyata memang masih agak susah. Jadi ini kan blur ya, jadi saya akhirnya tetap memutuskan jadi pakai PowerPoint aja untuk penjelasannya. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Tentu saja ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ahli wayang, saya tidak bermaksud untuk ngajari atau mungkin ini juga masih jauh dari
yang harusnya secara ilmiah begitu ya kalau dalam tanda kutip gitu. Tetapi ini yang selalu saya kenalkan bagi teman-teman, bagi para pandemen yang datang ke Museum Wayang Kekayon Yogyakarta. Pada intinya saya menularkan kecintaan kami pada dunia wayang dan wayang apapun itu. Dan menyukai wayang tidak mesti harus dengan menonton pertunjukan wayang. Mungkin ini agak beda ya dengan Prof. Timbul atau dengan Pak Namasra itu ya, yang putranya luar biasa itu. Tapi mencintai wayang itu bisa dengan mencintai bentuknya, bisa mencintai musiknya, mencintai gamelannya, mungkin ceritanya, jadi bacanya buku-bukunya misalnya seperti itu. Jadi tidak mesti harus dengan nonton pertunjukan wayang. Tapi apapun yang ada di wayang yang Bapak Ibu sukai, mungkin itu yang membuat kita jadi cinta terhadap tradisi Nusantara yang luar biasa dan masih terjaga ratusan atau ribuan tahun hingga sekarang. Terima kasih atas waktunya Pak Namasra, matur nuwun.